Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebutan kaula muljaaki keluarga besar Pondok Pesantren Masaratul Huda, semua jajaran pengurus, para ustazah, semua santriwati malarmuke sedajana muljaakina sareng Allah Subhanahu wa taala. Mulja bade etunya mulja paki nang yajunah Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalaban nikmat separengaki sareng Allah kita bisa berkumpul meskipun sebenarnya jadwalnya itu minggu kemarin di awal bulan. Karena minggu kemarin punya acara mendadak, sehingga telepon ke pengurus bahwa diundur minggu ini. Alhamdulillah minggu sekarang kita bisa berkumpul malar muka kompolan Kak Dinto ceti tambeena semangat dalam tolabul ilmi, dalam nyara ilmu, cukenan malar muka tambahin sareng Allah, tambahan iman, tambahan takwa. Amin ya robbal alamin. Senomor 2 sholawat dan salam deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka epa kempanga pelebura dalam mau sholawat deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah ada di gerbang Syahrun Nabi, sudah ada di pintu masuk bulan Maulid. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang cintanya lebih besar, tidak ada rasul yang cintanya luar biasa kepada umatnya angin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku, kita belajar untuk senang baca sholawat. Orang senang baca sholawat, satu kali kita baca sholawat, Allah angkat derajat kita 10 kali. Jadi kalau anak-anakku baca sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, atau as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bisa juga assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 1 kali kita baca sholawat, Allah angkat 10 derajat. Kalau 1 kali 10 berarti kalau baca 100 kali berapa? 1000 derajat. Baca 20 setelah sholat. Setelah sholat duhur dibaca 20, subuh 20, asar 20, maghrib 20, isya 20. Pakai tangan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, pakai tangan 20 kali, berarti sehari sudah 100.
Kalau sehari sudah 100 berarti satu hari Allah angkat derajat kita 1000 derajat. Satu hari. Kalau satu bulan, montah sebulan maca sholawat saare satos berempabenya Allah ngangkat derajat. Maka yang menjadi cita-cita kita, semoga kita mulia ada di dunia, mulia nanti di hadapan Allah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam hidup kita punya PR. Sebagaimana anak-anakku sekolah itu kadang dikasih PR oleh gurunya, maka orang hidup juga punya PR yang harus dijaga, yang harus dikerjakan. Jadi andi PR telok orang odi. Yang pertama, orang hidup itu PR-nya jaga sholat. Setelah kita beriman kepada Allah, PR pertama yang harus dijaga adalah menjaga sholat. Karena hebat katipona pak orang monta apa jeng tade papona panan nang ya juna Allah. Apapun profesi kita, setinggi apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang akan kita duduki, mon tak apa jeng, maka tak kira ya bes, tak kira iyo latin sareng Allah. Maka sholat itu menjadi hal yang paling penting. Maka sholat anak-anakku itu dijaga. Jangan sholat karena ada pengurus, tapi sholat itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Baik anak-anakku di pondok atau nanti tatkala liburan di rumah, cok sampai cubet masalah sholat. Jadi orang mondok itu harus ada yang berubah. Pertama yang berubah itu biasanya dilihat bagaimana cara dia menjaga sholat. Jadi anak-anakku dulu kalau sebelum mondok umpamanya bangun subuh susahnya luar biasa. Sampai didudukin masih merem. Petoju banambun kimat macem. Kadang yon tuli belian pakun macem. Sampai mon sece cubet kein rebing banambun pakun macem. Dari saking cubet, dari saking ngantuk. Nah, maka nanti tatkala ada liburan itu harus ada yang berubah. Kotu bedeng ngecit, tahu ngecit? Kaget, sobu. Harus ada rasa kaget. Duhur, asar, maghrib, isya. Bagus lagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, sholat sunnah duha, tahajud. Alangkah dinginnya, alangkah celep atena orang tua. Bagi seorang tua itu melihat anak bisa sadar diri, sadar kelaban abon tibi tak usah soro apa jeng atena lah celep, berarti mondok beda guna. Tapi kalau sudah mondok, subuhnya susah dibangunin, isaknya juga lalai, duhurnya ki usah otok. Siapa aja ngapin? Iya mak kelu mak marena HP umpamanya. Otaba asa beping. Siapa aja ngaping lah setengah lema. Iya mak marena mak. Itu berarti tidak ada perubahan. Sehingga anak-anakku, PR yang kita jaga dalam hidup itu sholat. Karena sholat ini adalah amal pertama yang akan dihitung,
yang akan dihisab oleh Allah. Jadi nanti saya periksa kade amal sholat, dibuka nanti amalnya. Oh, duhurnya bagus, asarnya bagus, maghribnya bagus, isyaknya bagus, subuhnya bagus. Berarti nanti kalau sholatnya sudah diterima oleh Allah, amal lainnya ikut diterima. Jadi sholat itu kunci diterimanya amal nanti di hadapan Allah. Tapi kalau sholatnya sudah gak bagus, duhurnya bolong, asar sholat, maghrib bolong, isya sholat, subuhnya bolong, gak bagus pokoknya, laporan sholatnya gak bagus, maka nanti amal yang lain, zakatnya, puasanya, sodakohnya, itu ikut ditolak oleh Allah. Jadi amal pertama yang akan diperiksa, yang akan menjadi kunci diterimanya seluruh amal itu sholat. Maka anak-anakku, di pondok ini kita belajar bagaimana cara sholat yang baik. Sholat yang baik itu tentunya dari wudhu yang baik. Maka anak-anakku kalau wudhu itu jangan terburu-buru, pelan-pelan. Yang penting airnya rata. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada anggota wudhu kita yang tidak terkena wudhu, walaupun lebarnya sama dengan kuku, ini lebar apa? Lebar pun apa punten? Kokoh punten nika kini. Tapi mon beda anggota wudhu sewajib kening aing wudhu, pas tak kening aing wudhu lebar pada ben kokoh, maka kena dalam neraka. Jadi anak-anakku kalau wudhu itu disempurnakan. Ini sampai ke sini. Wajah, membasuh wajah itu sampai ke sini. Kakinya juga disempurnakan, telinganya, basahnya disempurnakan. Angoan lebih becah daripada beda anggota wudhu saya tak kening Maka dulu di pondok itu ada istilah mandi bebek, wudhu bebek. Oning keetek. Etek tuh kalau mandi pekepek aing mareh. Jadi sekecil mareh. Maka di pondok itu terkenal dengan mandi bebek, wudhu. Karena apa? Takut telat. Lamun nebel lamunyi deng abe kadang kamar ki tai santai. Ebel munyi kita wudhu, akhirnya kita wudhu di jedeng wudhu bebek, yang penting becah. Padahal belum tentu basah itu ya. Jadi posampurna mon wudhu baru nanti kita sholat. Sholat yang paling bagus itu di awal waktu. Kenapa di awal waktu? Supaya kita tenang. Supaya kita tenang. Karena sholat itu butuh tenang. Monla akhir beto asar lapara ke maghrib la mualik, pasti bacanya cepat-cepat. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena apa? Di luar sudah bunyi assalatu wassalamu alaikum. Para maghrib belum sholat asar. Pasti bacanya terburu-buru. Pada ban orang dikejar apa? Pada ban orang dikejar pate, lari semampunya, akhirnya bener tung dua ngos-ngosan. Sholat sama, kalau sudah di akhir waktu, di luar sudah bunyi assalatu wassalamu alaikum, maka pejengan ngos-ngosan, ruku, sujud, kadang deuinat kun napa pada ben aja ngakan
tahu ajem ngakan umpamana beda akan ajem itu ayam makan gini tek tek jadi ngakan onga boleh ngakan langsung onga jadi mon asojud bersujud kita kepada Allah jangan seperti ayam makan itu kordeina naplek lemare. Nah, kita bersujud kepada Allah anak-anakku itu dicari nikmatnya. Jadi kita sujud dilamakan baca yang betul bacaan sujud sehingga nanti kita dikasih nikmatnya sholat. Maka mon asojud kepada ajem ngain mon beda kancana deki apa jeng sujud pada ben ajem ngakan kengain mak bean kela asojud pada ben ajem ngakan berapa deui nakun neplek sekuni pai oma. Maka yang semakin lama kita sujud semakin lama kita sujud semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Semakin banyak dosa-dosa seesapora sareng Allah ben semakin banyak derajat yang akan diangkat oleh Allah. Maka anak-anakku jaga sholat beni kormare sepenting lamare mojeng asar sepenting lamare mojeng duhur bukan tapi sholat itu kita berusaha bagaimana diterima oleh Allah. Maka ini kadang kalau kita pakai jilbab kita pakai bedak itu butuh waktu pelan-pelan pakai jilbab lama. Nah, maka di dalam sholat kita juga harus mempercantik sholatnya. Jadi sholat benih Allahu Akbar sepenting lamare asar sepenting bukan tapi kita usaha bagaimana sholat ini bisa diterima oleh Allah. Maka pelan-pelan Allahu Akbar baca apa bener ting aruku laonan tenang. Sholat itu butuh tenang. Sholat ruku papender marah itu sujud papender pesampurna itu di dalam kita sholat. Yang pertama jaga satu PR-nya jaga sholat. Mungkin ada yang mau bertanya tentang sholat. Ada yang mau bertanya tentang sholat? Ngerti semua? Paham saja? Jadi anak-anakku, PR kita dimanapun kita berada, jadi apapun kita jaga sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka dia tidak memiliki pandangannya Allah. Orang yang meninggalkan sholat dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Yang nomor 2, PR nomor 2, jaga hati. Anak-anakku sekalian, yang nomor 2 itu jaga hati. Bagaimana cara kita menjaga hati? Dengan kita banyak sholawat dan berzikir kepada Allah. Hati tempatnya hidayah. Kalau tempatnya baik, tempatnya bersih, nanti Allah berkenan memberikan hidayah. Supaya hati kita bersih, maka yang kita lakukan adalah yang pertama itu senang baca Quran. Supaya hatinya bersih, senang baca Quran.
Yang nomor 2 baca sholawat, terus berzikir kepada Allah. Nanti anak-anakku di masa puber itu akan ada ujian hati. Apa ujian hati? Karena kita manusia normal, ya. Karena kita manusia normal, maka tatkala kita melihat lawan jenis kita, itu akan ada namanya ketertarikan dan rasa suka. Engki panapapunten. Tapi anak-anakku, jaga hatimu. Karena apa? Perjalananmu masih jauh. Tapi ujian itu pasti akan ada. Tatkala kamu di pondok atau tatkala kamu di sekolah, akan ada setan yang datang. Setan yang datang ini berupa manusia yang akan mengganggu hatimu. Kalau tidak kuat-kuat, berapa banyak anak-anak yang gagal dalam sekolahnya hanya karena urusan putus cinta. Berapa banyak anak-anak yang sakit perkara urusan cinta. Maka anak-anakku, kalau kalian lihat santri putra, ya, itu umpamanya nyongok santri laki bedese genteng, itu bukan ganteng. Hanya saja oleh setan itu ekebegen. Di luar sana itu lebih banyak yang lebih Jadi yang terbaik untukmu hari ini belum tentu yang terbaik untukmu besok. Karena apa? Masih banyak orang yang akan kalian temui. Maka jangan sampai tertipu dengan ujian itu. Fokus kepada sekolah, fokus kepada pondok, fokus jaga hatimu sampai nanti depak kabaktona Allah hadirkan yang terbaik. Betul penapa punten? Makanya sekarang kalau ada yang punya hubungan, sudah ada yang pacaran, badai menapa punten nih Kang? Maka putuskan besok. Loh, biar kalian itu fokus untuk belajar. Nih, katanya Imam Syafi'i, dengarkan anak-anakku. Katanya Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'i su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdanil asi. Seorang murid mengadu kepada gurunya, wahai guru, kenapa saya ini kok susah menghafal? Kenapa saya ini kok susah mengerti pelajaran? Kenapa kok saya ini susah di dalam memahami ilmu? Kenapa mon ilmu mata gelem cekak, mak kalau pae melolo? Dijawab oleh gurunya, tinggalkan maksiat, karena ilmu itu dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Wa nurullah la yuhdanil asy. Cahayanya Allah, ilmunya
diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi kalau anak-anakku hari ini kalian mencintai sesuatu yang masih haram hukumnya, maka itu masuk ke dalam maksiat. Kalau anak-anakku sekalian hari ini di tengah fokusnya belajar itu ada seseorang yang belum halal di dalam pikiranmu, berarti itu termasuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mendapatkan ilmu yang barokah kalau di dalam hati dan pikiranmu ada sesuatu yang tidak Allah sukai? Maka tinggalkan dulu, fokus dulu. Memang ujiannya berat. Ya, engki pun apa bunten? Saya cerita dulu di pondok. Dulu waktu saya di pondok itu juga ujiannya berat. Karena apa? Setannya ndak serem. Setannya itu bukan orang yang tinggi badannya, merah matanya, hitam kulitnya, pak bedokokokona, bukan. Tapi setannya itu orang yang ganteng, orang yang soleh, sholawatnya enak, ngaji Qur'annya enak, baca kitabnya enak, ranking kelas. Itu setannya. Jadi memang ujiannya berat. Itu akan ada ujian seperti itu yang akan hadir dia dalam masa-masa kita menuntut ilmu. Tapi apa? Dulu saya tatkala Allah hadirkan ujian itu di dalam thalabul ilmi, maka saya tetap fokus. Saya bilang dalam hati, perjalanan saya masih panjang. Akan ada orang banyak yang akan saya temui, akan ada orang yang lebih ganteng daripada dia, akan ada orang yang lebih alim daripada dia, akan ada orang yang lebih enak baca sholawatnya, akan ada lebih banyak orang yang baca Qur'annya enak. Maka tetap fokus. Sehingga apa? Alhamdulillah bisa lulus dari pondok dengan nilai terbaik. Intinya fokus. Dan ingat nasihatnya dari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kalau kalian masih ada sesuatu yang maksiat baik di dalam pikiran atau di dalam hati kalian, maka itu jangan salahkan kalau kalian susah menghafal, susah mengerti, tak gelem ngarte kaketab, tak gelem hafal kehafalan. Nah, anak pas sebab karena dalam pikiran ben atena terdapat maksiat kepada Allah. Jadi tetap fokus. Sampai di sini dijaga hati. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya lebih senang kalau anak-anakku itu banyak bertanya. Orang yang banyak bertanya itu otaknya hidup. Jadi daya pikirnya itu nalar. Acelen, pikiran itu acelen. Saya dulu di pondok itu termasuk orang yang paling cerewet dan banyak bertanya tatkala ngaji. Makanya saya kalau ngaji itu pasti paling depan. Paling depan ngaji, ada pertanyaan paling pertama cung-cung. Karena tatkala dijelaskan itu pikiran jalan apa yang harus saya tanyakan, apa yang tidak saya mengerti saya tulis. Jadi kadang saya bertanya itu sampai 5 pertanyaan.
Di dalam satu tema yang diberikan oleh ustadz atau ustadzah, itu saya bertanya kadang 4, 3 atau sampai 5. Karena berpikir, waktu dijelaskan itu saya berpikir, apa? Oh ini, apa? Jadi gitu. Jadi anak-anakku, dari sholat tadi sampai sekarang 2, tinggal 1 lagi selesai. Jaga hati kalian. Itu apa, ada yang mau ditanyakan? Ketipun apa ning seumpama cinta itu kan fitrah. Tak pikiran ning keng dateng dalam pikiran. Laras mana punten? Nggak mau dipikirin tapi bayangannya hadir. Gak mau dipikirin neng, tapi pikirannya itu kesana terus. Gimana caranya? Caranya banyak baca Quran. Kalau lagi hadir bayangan setannya, banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu caranya adalah menanamkan. Dan anak-anakku sekalian, sebenarnya mudah. Tatkala kalian menutup diri, itu tidak ada celah setan. Tapi kalau kalian membuka diri, ada orang nih mau kenalan, ada orang nih mau masuk, minta kenalan, minta deket, kamu buka diri. Ya di situ celahnya setan. Nanti di situ setan memasukkan rasa keindahan, kerinduan dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu menutup diri, ada orang mau deket, kamu menutup diri, maka disunahkan nih perempuan kalau lewat depan laki-laki itu jalannya cepet. Bukan kalau ada santri putra jalannya pelan. Pelan sambil ngelirik itu. Jadi anak-anakku, kalau ada santri putar itu kamu jarang itu atau kamu kalau lagi kemana Kolpajung, kemana keluar, itu kalau di depan umum dan lebih banyak laki-laki, itu disunahkan kamu jalan cepat gitu. 1. Nomor 2, tatkala kita berbicara dengan laki-laki siapapun di Indomaret kayak di mana, besarkan suara kita, jangan malah kemayu. Dari pondok Masaratul Huda. Kalau perlu kamu itu judes bagus, judes gitu. Nah, montok kamu Mbak, kantor nih Masaratul Huda itu lebih bagus karena apa? Celahnya setan itu nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya anak-anakku, tatkala kamu sebagai muslimah bisa membentengi dirimu sendiri, kebepaker tibi, itu setan nggak mungkin masuk. Tapi tatkala pagermu itu terlalu longgar, kamu membuka pagermu, di situ setan akan masuk. Nah, kalau bicara sama santri putra, umpamanya ada kesempatan acara apa, perlu apa, enggak usah pakai suara kemayu-kemayu, adanya tegas. Jadi untuk suka itu susah, ya. Engki mana punten? Lah, kenapa saya tegaskan di poin 2 ini untuk menjaga hati? Karena memang itu ujiannya anak-anak santri. Ujian anak-anak santri.
Saya dulu pernah punya teman, itu karena gara-gara putus cinta masuk rumah sakit 3 hari. Tak makan nah. Iya benar ini, benar. Tak makan, tak ada remah, tak mandi. Namanya orang putus cinta, 3 hari masuk rumah sakit, akhirnya pulang. Keteteran pelajarannya, kitabnya ketinggalan, muhadasahnya ketinggalan, muhadharahnya ketinggalan, idofahnya ketinggalan semuanya, hanya karena urusan satu itu. Jadi itu berbahaya anak-anakku. Satu nih. Nomor 2, iya, kalau kamu menjalin suatu hubungan, tatkala kamu mau putus, si cowoknya nerima. Kalau si cowoknya ini nggak nerima, mainnya dukun. Akhirnya apa kamu? Awalnya mulus-mulus, jadi cerobohan. Awalnya benar-benar gila, tepengsor. Itu karena sebab kamu tidak punya pagar. Itu sebabnya kamu tidak punya pagar. Maka anak-anakku, dengarkan nasihat ini. Perempuan itu semakin susah didapat, semakin mahal harganya. Ya, ingat nih, perempuan semakin susah didapat, semakin mahal harganya. Jangan jadi perempuan murahan, dikasih puisi dikit, kelepek-kelepek. Kone beri puisi cinta du peris, kelepek-kelepek. Nih anak-anakku, kalian kenapa saya kasih nasihat ini? Karena kalian beranjak remaja. Ya umurnya berapa? 15, 14, 16, 17, 18 itu gencar-gencarnya ujian itu. Jadi hebat-hebatnya ujian itu. Jadi kamu itu, makanya saya kasih tahu di poin 2 menjaga hati, supaya kamu sekarang udah bikin benteng. Kamu sekarang bikin pagar, kengain nasihat. Montero andia ilmu sebender, taro andia ilmu sebarokah. Jangan menempatkan sesuatu yang haram sebelum waktu. Lagian juga nih, kalau misalnya nih udah pacaran ya, anggaplah udah pacaran. Siapanya mana? Siti. Putus. Deki ngojak saya laki arwah bekas engkau, ya kan? Arwah bekas pacaran boleh bersitung deki ngocap pore arwah bekas. Sekarang saya tanya, enak apa enggak jadi barang bekas? Nyaman pun apa punten jadi barang bekas? Enak kan? Makanya anak-anakku sekalian, jadilah perempuan yang mahal harga. Dulu saya di pondok, itu kalau dapat surat, ya kan, dapat surat cinta, maka suratnya saya kumpulkan, saya kasih ke Umi. Nah, dapat lagi, karena ujiannya luar biasa. Dulu ada yang pernah suka, itu malah putranya kiai. Putranya kiai, orangnya ganteng, kitabnya bagus, sholawatnya bagus, orangnya tinggi, putih, ganteng. Itu setan. Ya, itu setan. Kenapa? Karena hadir belum pada waktu. Maka saya anggap setan. Ini setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya pejamkan mata. Kalau teman-teman saya itu bilang, mana mata saya ke Andi engkau teman saya itu menjadi setan juga akhirnya. Nah, tapi tetap
pejamkan mata, saya bilang fokus, perjalanan masih panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau dapat surat, dapat apa itu saya berikan kepada Umi. Saya berikan kepada Umi. Dapat makanan saya tidak pernah makan. Teman-teman yang makan. Karena saya tetap fokus. Fokus, perjalanan masih panjang. Makanya selamat, karena apa? Benteng. Kita pasang benteng. Kita pasang pagar. Supaya apa? Kita lancar di dalam thalabul ilmi, kita tidak punya ujian-ujian apapun, hati kita bersih, pikiran kita bersih, supaya ilmunya Allah itu masuk ke dalam hati kita, hidayahnya Allah itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang sholihah. Amin ya robbal alamin. Ya, yang nomor 2, jaga hati. Jadi anak-anakku, pasang bentengmu, pasang pagarmu, ya. Jangan sampai tergoda oleh setan bermata dua. Kamu tetap fokus, tetap belajar, tetap tujuannya untuk menuntut ilmu. Yang terakhir, jaga ngaji. Itu PR. Jaga ngaji itu maksudnya tetap kita tholabul ilmi. Dimanapun kita berada, di pondok kita tholabul ilmi, nanti lulus kita kuliah, atau yang tidak mau kuliah ngaji kitab tholabul ilmi. Nanti nikah, orang yang sudah menikah jangan berhenti belajar, terus belajar, karena majlis ilmu banyak, majlis zikir banyak, majlis Quran banyak. Tetap ikut pengajian-pengajian di luar, mana ada pengajian kita ikut kalau nanti sudah lulus. Jadi jaga ngaji. Karena apa? Selama kita menjaga ngaji, maka di situ Allah akan menjaga kita. Karena ngaji itu tempatnya Allah turunkan hidayah. Seperti sekarang ini. Ini karena nggak kelihatan aja, orang yang lagi ngaji, yang ngaji ilmu, itu Allah itu turunkan rahmat. Nih kamu nih sekarang lagi dikasih rahmat oleh Allah, lagi dikasih hidayah oleh Allah. Jadi nanti lulus dari pondok tetap jaga ngaji. Kan yang sering kamu baca itu, Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami ya Allah, wafatkan kami ya Allah, fi tariqatihim, di jalannya para guru, para ulama, para kiai, para nyai. Sehingga kalau dalam hidup kita mencintai para ulama, kita berkumpul dengan para guru, kita dekat dengan orang-orang yang alim, maka nanti itu tandanya kita selamat dunia akhir. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Bebas, pertanyaan bebas, tidak apa-apa. Nggak terkait sholat, nggak terkait hati, nggak terkait ngaji. Pertanyaan bebas. Ayo tanya, harus nanya biar pikirannya jalan. Harus nanya, ayo tanya. Nama.
Hah? Dipanggilnya Meli ya, Meli. Kelas 3 SMA. Ya tanya. Lebih baik jangan. Karena hukumnya makruh. Ya. Khusyuk itu bisa didapat dengan gini caranya. Khusyuk itu bisa didapat kalau kamu tatkala sholat, umpamanya ya, Allahu Akbar, kita baca Fatihah ya. Itu dalam sholat baca Fatihah itu harus terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi tidak boleh kita membaca bacaan sholat di dalam hati. Allahu Akbar, Pak akekep selanjutnya. Dibacanya di dalam, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus dibaca suaranya terdengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting dirinya sendiri dengar. Lain lagi kalau jadi caranya khusyuk. Tatkala kamu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya kamu baca Fatihah, hatinya baca Fatihah, pikirannya baca Fatihah. Karena kebanyakan orang yang tidak khusyuk itu cuma lisannya yang baca Fatihah, hatinya ada pak kasampang, pikiran ada pak kepakong. Ya, jadi kalau baca Fatihah, bukan hanya sekedar Fatihah, semua bacaan sholat itu dibaca 3. Lisannya baca, hatinya, pikirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih baca, ikut baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca. Jadi kalau 3 ini jadi 1, itu nanti ada khusyuk. 1. Nomor 2, mata itu fokus ke tempat kita sujud. Tahu salah klerekan kanjana. Atau lihat ke depan. Yo latih dilihat, semua temennya dilirik. Ya. Jadi mata itu fokus ke tempat sajadah. Tatkala kita sholat, semua bacaan sholat, hatinya baca, pikirannya baca, lisannya baca. Untuk tingkatan yang lebih atas, tatkala kita ngerti apa yang kita baca, itu lebih bagus. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angin deka ajunan ya Allah, abdina menyembah, abdina bersujud, abdina beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Angin deka ajunan ya Allah, abdina nyoan pertolongan. Itu lebih bagus. Tatkala kita paham makna dari bacaan-bacaan sholat. Makanya anak-anakku rajin baca. Buku sekarang banyak bacaan sholat beserta artinya. Lebih bagus kamu sholat, kamu paham apa yang kamu baca. Ada lagi pertanyaan? Ayo, waktunya. Siapa namanya? Safety. Zefri. Zemley. Ya, guys. Sholat, pegang
Itu pertanyaan saya gini sebenarnya. Pegang Al-Quran itu dalam rangka mau baca juz banyak-banyak, atau dalam rangka menjaga hafalan, atau bagaimana? Baiknya jangan dipegang. Biasanya yang saya tahu guru saya, beliau itu kalau sholat dan kesokan membaca sampai 2 kaca, itu Qur'annya pakai yang besar, beliau taruh di depan, tidak dipegang. Jadi Quran tuh besar, ada cagaknya kayak gini, cagak gini. Nah, itu beliau sholat sambil beliau baca 2 lembar itu. Biasanya seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, kalau kita pegang Quran itu akan bukan mengganggu, menambah gerakan kita. Contoh, bagaimana keadaan kita lagi ruku kalau kita pegang Quran? 1, bagaimana tatkala kita mau sujud, otomatis kita akan menambah gerakan. Tuh. Jadi paling baik itu sebenarnya bacalah yang kalian Ada lagi. Gimana? Kalau dipakainya itu 1 hari sudah, ya memang tidak boleh, karena di dalam, maaf ya, di dalam vagina kita itu takutnya ada keluar cairan yang menempel ke CD, celana dalam, sehingga memang kalau mau sholat itu dilepas, kita bersih-bersih dulu, lalu kita wudhu. Kalau celananya bersih, kita wudhu dan ganti baru gak masalah. Tapi kalau itu sekiranya sudah setengah hari kita pakai, otomatis ada keringat dalam. Ya. Sudah? Terakhir 1 nih, udah jam 8:30. Apa kegiatannya habis ini? Belajar malam. Hadas besar. Oh, lagi haid. Enggak masalah, cuman tidak mensucikan. Jadi kalau kita haid nih, kita wudhu gak apa-apa, cuman wudhu kita itu tidak mensucikan kita tetap dalam keadaan najis gitu. Jadi kan kadang nih kita punya kebiasaan dawamul wudhu, kita suka jaga kentut wudhu, akemi wudhu, ya kan? Itu kan salah satu kebiasaan sunnah dari Rasulullah. Jadi jaga wudhu. Kala kita haid kita nggak enak karena kita udah kebiasaan wudhu, dikit-dikit wudhu, nggak apa-apa. Cuman wudhu yang kita lakukan itu tidak mensucikan kita. Artinya kita tetap di dalam keadaan najis. Tetap dalam keadaan najis, berhadas. Gitu ya. Sudah ya? Sudah jam 8:30, sudah mau 1 jam. Sebenarnya waktunya yang diberikan cuma setengah jam, ini sudah lewat 1 jam. Ya, insya Allah kita ketemu di bulan depan, di awal bulan, di tanggal muda bulan depan, insya Allah. Ayo kita tutup dengan doa. Kita baca Fatihah,
Yang pertama niatnya untuk orang tua kita. Ya, untuk anak-anakku sekalian niatkan di dalam hatinya untuk kedua orang tuanya yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya. Se ampon sete ring sepona malar muka esa pora tusa-tusana malar muka yang kak terjete malar muka etetiakina popurna raudotun min riyadil jinan malar muka esa pora seteje tusa-tusana. Kita doa juga untuk guru-guru kita, kiai kita, bunyai kita, ustadz kita, ustadzah kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan dalam urusannya, Allah berikan rezekinya yang halal. Yang sudah wafat guru-guru kita, semoga Allah saporah seteja tulusana yang tak tercete eka terima seteja amal bagusa bisirril Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab ya Allah. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina fi amrina ya Allah fi talabil ilmi. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina fi amrina ya Allah umurad dunya wal akhirah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ingat ya anak-anakku ya, PR-nya 3. Jaga sholat, jaga
jaga usikum wa nafsi bitaqwallah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.